ونبشركم تحية أهل الجنة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Aceh Nurhakmana SPDI. Yang kami hormati Ibu Hajah Husni Farhani LCMA. Yang kami hormati Bapak Mamat Rahmat SPDI MPDI. Yang kami hormati Ketua DPM dan Ketua BEM, serta yang kami banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati UPTQ FEBI Unsur. Hadirin yang berbahagia, Ibnu Rashad dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang mampu membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai jika bertemu orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan jika makan di restoran mewah, namun juga tak canggung jika makan di warung kaki lima. Pemuda seperti inilah hadirin, pemuda yang disegani dan disenangi banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mereka mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun sayang hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, masih banyak pemuda kita yang kesehariannya hanya berbangku tangan, keluar sekolah menjadi penganggur, hidup tidak teratur, akhirnya menjadi penganggur, dan rambutnya tidak pernah dicukur. Cita-cita tinggi ingin menjadi gubernur, tapi hobi hanya mendengkur di atas kasur, yang akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur, yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul hadirin? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai aset masa depan bangsa. Dengan landasan Al-Quran, surat Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalafa min ba'dihim
perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka generasi penerus yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 10 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari fakhalafa min ba'dihim khalfun ay hadaka min ba'din nabiyina jama'atul rusul. Terdapat golongan-golongan yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lugat dijelaskan bahwa khalfun terdapat harokat sukun pada lamnya, maka artinya adalah keturunan yang lemah. Kemudian jika menggunakan khalafun terdapat harokat fathah pada lamnya, maka artinya adalah keturunan yang baik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi menjelaskan bahwa maksud dari wattaba'us syahawat ialah orang-orang yang meninggalkan sholat yang telah diwajibkan, yang lebih-lebih meninggalkan sholat daripada taat kepada Allah. Inilah hadirin baru sebagian kepotret buram dari suatu bangsa. Maka timbullah pertanyaan, bagaimanakah keadaan generasi muda kita saat ini? Sebagai jawaban, mari kita mengucap syukur alhamdulillah, karena tak sedikit dari generasi muda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola menjuarai Piala AFF U16. Bahkan Indonesia disebut macan di kancah MTI internasional. Inilah hadirin sebagai bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Sesuai dengan syair lagu berikut ini. Wahai para kaulah muda, Perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan yang semakin jaya. Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin menutup mata, karena pada saat ini masih banyak generasi muda kita yang lebih suka jika tiktokan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang, dibandingkan taat bersambahyang, bahkan lebih bangga jika berpakaian rok ini, berbaju you can see ala artis-artis masa kini, dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas jika saat ini masih banyak anak perawan yang hamil duluan. Sudah 3 bulan tidak ketahuan. Kepada siapa meminta pertanggungjawaban karena tidak tahu benih siapa yang bersemayam dalam kandungan. Melamun dalam kesendirian, datang rayuan dan bisikan setan, hingga ia berlari ke jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Nauzubillah. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita untuk menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawaban, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا
Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan menjadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir halaman 141 juz 2 menjelaskan bahwa maksud dari ayat tadi ialah orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita perkaya diri dengan ilmu pengetahuan, kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana marlian. Sebab jika demikian, maka akan terbantu pribadi yang salihah, keluarga yang sakinah, Masyarakat yang marhamah, dan baldah yang thayyibah. insya Allah Indonesia berkah. Hadirin yang berbahagia, dari syarahan Al-Quran yang tadi dapat kami simpulkan dalam 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Yang kedua, doa untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan yang harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan Indonesia generasi yang mulia, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Kekompakan yang harus tetap terjaga hingga terwujudnya semangat di dunia dan akhirat. Sepakat? Jalan-jalan ke Jakarta. Pulangnya naik mobil Mercy. Cukup sekian dari sarahan saya. Kami Kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Gilman dan kawan-kawan yang telah menampilkan tampilannya. Penampilan selanjutnya yaitu akustik yang akan dibawakan oleh Adrian dan kawan-kawan.